Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang energi matriks ya, energi matriks basic. Nanti kita akan ada lanjutannya. Apa bedanya dengan energi-energi lainnya kita akan bahas ya sebentar lagi. Ya, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai Master Coach. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Kita sudah pernah belajar tentang energy force dengan power. Apa bedanya dengan energi matriks ya? Jadi sangat fenomenal jurnal yang dikeluarkan oleh Profesor David Hawkins ya tentang force dan major dengan power ya, di mana telah membuka mata kita ya, di mana yang dulu energi dianggap adalah kualitatif, tidak bisa diukur. Ya, sekarang dengan adanya jurnal itu bisa diukur dalam skala laboratorium ya. Jadi sedih, marah, kecewa, takut dan sebagainya, bahkan sampai energi powernya ada senang, bahagia, damai dan pencerahan. Nah, jadi dengan adanya ini bahwa energi itu bukan sesuatu yang apa semacam mistis gitu. Enggak, itu bisa diilmiahkan. Jadi ada bukti ilmiahnya juga ya. Namun bagi praktisi energi ya, force and power belum mewakili realitas yang sebenarnya, belum ya. Jadi force dan power itu baru bisa berada dalam skala laboratorium tunggal ya, bebas interferensi. Ya, kayak kita juga kalau ada penelitian kan biasanya diisolasi. Ya, diisolasi sehingga kita bisa mengamati tanpa ada gangguan yang lainnya. Pada kenyataannya, realitanya setiap energi itu saling berinterferensi, ya, saling ada gangguan. Nah, itu makanya dalam realitas force dengan power itu tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa digunakan gitu ya. Makanya kita perkenalkan di sini disebut dengan energi matriks ya. Jadi matriks itu tidak hanya satu dimensi seperti halnya energy force dengan power ya, karena dia ada beberapa. Nah, jadi sudut pandang fisika gelombang, alam semesta tidak hanya satu frekuensi tunggal ya, seperti satu senar yang digetarkan, tapi semua frekuensi bergetar bersama-sama. Dan kita tidak tahu ya, ilmu pengetahuan belum sampai ke sana, di mana batas bawahnya dan di mana batas atasnya tak terhingga gitu ya. Adapun manusia kan untuk frekuensi warna hanya bisa Meiji Kuhibinyo, di atas itu nggak bisa, di bawah itu nggak bisa. Makhluk lain, hewan ya dan sebagainya ada yang di atas kita dan di bawah kita. Nah, frekuensi juga begitu ya. Kita tidak tahu ada di atas batasnya berapa, di bawah batasnya berapa. Ya, jadi bisa tak terhingga ya. Nah, disebut dengan string theory atau teori the white theory for everything ya. Mencoba menyimpulkan atau menggambarkan betapa rumitnya frekuensi itu yang saling bergetar semua dan saling berbenturan. Nah, ini contoh aja ya. Ya di sini misalnya yang IPA sudah biasa ya, maaf yang dari sosial humanoria ya. Jadi kalau netral itu kan nol dimensi itu kan titik ya, satu dimensi itu garis, bidang itu dua dimensi ya, panjang kali lebar, ruang itu tiga. Nah, kita kalau pakai tabel force dengan power itu adanya di satu dimensi aja ya. Dia bilang tunggal, saya dalam posisi sedih gitu ya, atau posisi takut. Habis itu naik ke posisi acceptance, itu tunggal-tunggal tuh ya. Kemudian naik lagi damai dan sebagainya ya. Ternyata energi itu tidak tunggal karena saling bereferensi ya. Nah, sebenarnya kita udah tahu ya, kalau kita bersyukur itu otomatis kita dapat bahagia ya, dapat senang ya, mungkin juga dapat cinta. Nah, itu artinya kan gara-gara bersyukur timbul getaran frekuensi yang lainnya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan pada tabel force dengan power gitu ya. Nah, begitu juga tiga dimensi ya, bersyukur, senang, ada bangga ya. Nah, bangga ini kan masuk di force ya, yang paling atas. Nah, artinya juga bisa lebih, bisa juga bersyukur, senang, bangga. Terus ada kecemasan ya. Nah, kecemasan bahwa saya sudah mencapai suatu titik tertentu yang orang lain yang tidak bisa mencapainya, saya senang ya, bersyukur ya. Nah, saya bangga. Habis itu saya cemas ya. Bagaimana
saya bisa mempertahankan ini ya. Kalau saya turun malu dong dengan orang-orang yang saya takut. Nah, itu ada frekuensi itu mulai bertebaran ya. Ada tanggung jawab mempertahankannya, apalagi tahun depan targetnya lebih tinggi lagi ya, baik target tinggi maupun perusahaan. Terus ya, ada rasa tidak yakin. Nah, ini mulailah berbagai frekuensi itu mulai saling bergetar ya, mulai saling berinterferensi ya. Ada yang menguatkan, ada yang mengurangi, melemahkan. Nah, disinilah matriks ya. Jadi sebenarnya energi matriks ini rumit, tapi saya dalam 1 jam ini saya berusaha menyederhanakan ya, menyederhanakan basisnya tetap dari force dengan power, tapi pada praktiknya tidak seperti itu ya. Nah, ini kita singkat ya karena materi kita banyak ya. Saya percepat. Nah, force sama power kita udah tahu ya. Kita pindah, naik ya. Ini anggap frekuensi tunggal ya. Naik lagi ya ke damai ya. Saya ulang, ini pertama kali ada yang di force ya, cemas apa-apa, ada masa lalu apa, kita harus terima kan. Nah, begitu terima kita adanya di acceptance ya. Kemudian kita naik lagi, cukup nggak tension? Acceptance cukup. Ya, kalau nggak cukup naik ke damai ya, misalnya untuk pengobatan depresi dan sebagainya. Nah, ini jadi teori Dawai itu mirip seperti semua frekuensi yang digetarkan cereng bersama-sama ya. Jadi tidak hanya frekuensi tunggal. Jadi sesuatu aksi menimbulkan reaksi yang saling domino efek ya. Nah, jadi tadi tunggal. Nah, sekarang seperti ini ya. Kalau ada yang belum kenal, inilah mixer ya, mixer audio ya. Ada menaik turunkan volume, master volume ya. Ada di sini ada frekuensi dari kiri itu paling ngebas ya, ngebasnya ya. Yang paling atas ada treble, treble-nya. Nah, jadi ini adalah contoh mixer. Ada mixer yang lebih rumit lagi gitu ya. Nah, jadi semua frekuensi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berapa gitu ya? Ada belasan. Nah, belum lagi nanti ada warna suara ya. Dan sebagai warna suara itu timbre itu misalnya warna suara do-nya gitar tetap berbeda dengan do-nya piano ya, tetap berbeda dengan do-nya bass ya, dan sebagainya. Itu disebut dengan timbre ya, dan sebagainya. Nah, itu kita sudah mulai matriks frekuensi ya. Nah, jadi di sini bahagia ada ya. Bersyukur menghasilkan bahagia ya. Nah, kadang-kadang dari bahagia itu menghasilkan rasa bangga ya. Saya sudah sampai ke sini gitu. Habis itu ada kecemasan ya. Apa bisa saya mengulangi lagi tahun depan ya? Atau bagaimana saya mempertahankan ya? Kalau saya tidak bisa bertahan atau saya turun, malu dong sama orang-orang. Nah, itu ya. Nah, itu udah mulai kita mulai rumit ya. Nah, itu disebut dengan energi matriks ya. Frekuensi juga matriks ya. Nah, kemudian matriks itu harmonis ya. Oh ya, tadi saya lupa tapi sudah dituliskan di awal ya. Kenapa saya tulis emosi garis miring energi ya? Karena emosi itu menghasilkan energi dan energi menghasilkan emosi. Ya, jadi kalau kita ngomong emosi sama dengan ngomong energi, dan kalau kita ngomong energi sama dengan ngomong emosi. Ya, everything is energy. Ya, bahkan benda diam pun, batu pun itu adalah energi. Ya, energi potensial semuanya ada dan semuanya bergetar. Ya, semuanya bergetar. Jadi makin keras itu getarannya makin lambat, makin cepat seperti gas itu getarannya. Nah, ini ada contoh bagaimana energi matriks yang harmonis saling menguatkan, interaksinya positif ya. Bagus ya, damai, ketemu bahagia, ketemu bersyukur ya, mirip semuanya ada di power ya, mirip seperti itu ya. Nah, ini ada contoh matriks yang tidak harmonis ya tadi ya. Nah, ini ada bangga juga, marah juga gitu ya. Nah, ingat ya kemarin ada kecemasan, ada depresi ya, ada optimis. Nah, ini semua campur aduk menjadi satu gitu ya. Nah, ini disebut matriks yang tidak harmonis. Ada orang sukanya berdebat ya, the eksistensinya berdebat dan dia merasa menang gitu ya. Orang lain kalah dia nggak peduli dan dia yakin gitu kan ya dengan kebenarannya dia. Nah, ini matriks kan di situ ada unsur egonya, unsur amarahnya, mempertahankannya, gengsinya, bangganya gitu ya, takut kalahnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini disebut dengan energi matriks yang tidak harmonis gitu ya. Dan kita kan ini adalah fenomena semua keseharian kita ya. Nah, ini ada beberapa yang tidak ada di tabel kayak tadi lelah ya, nggak ada gitu ya.
berdebat tidak ada ya, optimis tidak ada dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan emotional energy matrix. Mulai ya, mulai rame ini. Ya, jadi kalau kita belajar emotional energy matrix itu dibagi menjadi 4 zone ya. Yang paling lemah adalah kiri bawah ya. Paling kuat adalah kanan atas ya. Jadi kalau kita lelah ya, hampa ya, murung, sedih, tanpa harapan. Nah, itu ada di situ ya. Kemudian biasanya untuk bangkit adanya di masuk ke recovery zone ya. Ya, mulai riang, mulai lembut ya, mulai tenang, mulai santai, mulai lega. Tapi energi masih low. Ya kan melo tadi kan, riang, santai, tenang, damai gitu ya, lega. Gitu ya. Nah, ini semua jadi satu gitu ya. Nah, ada juga untuk high energy, daya juang yang tinggi, bertahan hidup ya, entah bagaimana caranya, perjuangan hidup mati gitu ya. Nah, dia ada di high energy tapi masih ada di negative survival zone ya. Dan kita butuh seperti ini kan ya, bisa sebagai bahan bakar kita apa ya. Nah, bisa juga negatif juga banyak ya, tidak sabaran. Boleh kalau tidak sabaran kita gunakan untuk yang baik, boleh ya, untuk mengejar target, nggak mau menunda-nunda gitu ya. Bisa juga mudah tersinggung ya, frustasi, marah ya, atau defensif, ketar-ketir ya, ketakutan, cemas dan worried. Nah, bagaimana kita sesering mungkin berada di performance zone ya, tetap tenang, tapi tenangnya ada energi tinggi ya, optimis ya, tertantang ya. Tertantang ini beda ya. Ini tertantang dalam artian positif ya, percaya diri dan sibuk gitu ya. Nah, ini sudah mulai memetakan dalam bentuk matriks ya. Tapi ini matriks ini multidimensi ya, tidak bisa dibayangkan 4 dimensi, 5 dimensi apa gitu. Jadi kita kelompokkan aja. Seperti ini semua bermain dengan frekuensi yang berbeda. Kita sudah mengenal emotional energy matrix ya. Nah, sekarang bagaimana kita memainkannya dalam konteks ilmu NLP ya. Nggak bisa semuanya gitu ya. Nah, kita pernah belajar min habit, dikit-dikit kita naik ya. Kemarin waktu kita belajar self coaching, kita menaikkan standar ya. Waktu kelas basic NLP kita pernah belajar atomic habit ya. Kita naikin dikit-dikit ya. Ingat sepeda bannya dicari ban yang tepat ya, ringan tapi kuat, tekan anginnya pas, baju khusus balap sepeda yang aerodinamis ya, dengan pengetahuan, dengan perhitungan kebungkukannya, kemiringannya ke depannya diperhitungkan sehingga lebih aerodinamis. Semua dikit-dikit ya, helmnya ya. Jadi setiap perubahan sedetik itu menghasilkan pertambahan kecepatan 0,0 sekian detik atau milidetik ya. Nah, semua kemarin kita belajar waktu di self coaching itu menang tipis ya. Win by a nose ya. Menang sentuhan hidung yang pertama. Nah, itu semua dikit-dikit tuh semua dapat ya. Dari sisi atomic habit, sisi kemarin apa-apa. Nah, sekarang karena kita sudah mengenal atomic habit, sudah mengenal menang tipis. Nah, sekarang kita editnya lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, jadi kita mulai edit ya. Jadi yang belum belajar edit submodality gini ya. Jadi modality manusia itu ada 3. Ya, bisa juga dibagi 5 ya, 3 aja deh. Mata, visual, ya, suara, ya. Suara itu berarti 2 ya, apa yang didengar sama apa yang mengucapkan, ya, verbal, ya. Kemudian rasa, kinestetik ya. Ya, jadi visual, auditory dan kinestetik. Nah, itu disebut dengan modality. Nah, modality itu ada sub-subnya. Ya, subnya mata ya. Di bawah mata itu gimana? Kalau kita lihat gambar, kan kita suka edit gambar, edit film ya. Nah, kita mainkan itu white balance ya, makin terang, makin gelap. Kita mainkan warmnya, kehangatannya, kuning ya, tingkat kuningnya seperti apa. Kita mainkan kontrasnya.
gitu ya. Kita mainkan dan sebagainya. Termasuk kita crop. Nah, itu namanya submodality dari visual. Warna merahnya dinaikkan, warna birunya dikurangkan, warna putihnya dinaikkan, buremnya di ini, potong-potongnya aja seperti itu. Ya. Kalau kita foto punya kamera kita atau handphone kita punya fitur bokeh ya, latar belakangnya dibikin burem, nah itu submodality, itu diedit submodality-nya. Sehingga yang melihatnya mempunyai pengalaman emosi yang berbeda. Gitu ya. Nah, film bioskop itu banyak permainan submodality, ya, hebat itu edit visualnya. Jadi beda ya, beda orang yang motret biasa dengan yang diedit ya, kerapatannya apa-apa. Nah, itu baru edit visual ya. Nah, ternyata dengan gambar yang lebih cerah atau apa-apa kita lebih senang misalnya. Jadi lebih senang gitu. Tapi sebaliknya, kalau sesuatu yang negatif, masa lalu yang nggak bagus, nah justru editnya kita buramkan ya. Yang kita pernah belajar edit seperti kita buramkan, kita bikin hitam putih gitu dan sebagainya, kita samarkan, kita kecilkan dan akhirnya hilang dari pikiran kita gitu ya. Nah, suara juga begitu ya. Lihat tuh. Biar bagaimanapun suara dari HP ya, musik yang bagus itu tetap kalah kalau di rumah kita ada audio yang stereo ya. Stereo juga beda ya kelasnya ya. Mereknya juga beda. Beda lagi kalau di bioskop ya. Dolby apalagi HDX. Beda. Nah, itu submodel itu dimainkan tadi mixer tuh ya. Itu mixer itu memainkan submodality ya. Efek gemaknya, efek treble-nya, efek bass-nya bersih semua. Ya, tetap beda pengalamannya, emosi kita saat mendengar suara ini stereo menggunakan earphone tetap beda ya. Apalagi kita ada di bioskop. Nah, jadi itu bisa kita naikkan dan bisa kita turunkan ya untuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang orang tua kita memuji kita supaya kita semangat, itu kita kuatkan. Nah, begitu juga yang jelek-jelek, ada orang selalu menjelek-jelekan kita, memfitnah, atau kita terprovokasi, terpengaruh ya, sedih atau bereaksi negatif terhadap suara. Nah, itu secara suara kita edit, kita kurangkan. Nah, begitu juga dengan perasaan ya. Perasaan bahagia bisa kita naikkan, bisa kita turunkan ya. Kecemasan bisa kita turunkan, bisa juga kita naikkan. Ingat ya waktu kita belajar metaprogram NLP ya, supaya orang itu bergerak, kita kuatkan. Kita mengedit submodality dia, kita kuatkan rasa sakit dia. Sehingga dia bergerak keluar dari zona yang menyakitkan dia. Gitu ya. Gitu. Banyak orang mau hampir mati pun ada di sana karena ngerasa ngerasa santai aja, padahal itu mematikan. Nah, itu kita menguatkan edit summary. Nah, sekarang kita mengedit summary itu pelan-pelannya dikit-dikit ya. Gitu loh. Jadi tadi bahagia kita naikkan, kita turunkan, semangatnya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Gitu ya. Oke, sebelum itu kita mundur sebentar ya. Nah, jadi pada diri kita ada energi. Ya, jadi energi itu biofield ya. Jadi kita memancarkan energi, medan magnet ya, pusatnya ada di jantung kita. Ya, itu energi kuantum kita pahami, kita sudah pernah belajar satuan kuantum ya. Nah, itu kerasa ya. Jadi kita memakai energi ya, energi yang positif atau negatif, kuat atau lemah, dan orang lain terpengaruh sama energi kita. Nah, begitu juga dengan kita dengan orang lain, saling mempengaruhi, saling kuat-kuatan, saling positif-positifkan gitu ya. Nah, kita saling tuh berinterferensi. Ini baru 2 orang, bagaimana 3 orang. Bagaimana energi itu dia kuat ya. Radiusnya bukan hanya 1 meter, 2 meter, berkilo-kilometer bisa jadi ya. Termasuk negatif berkilo-kilometer. Negatifnya bisa meresahkan satu negara gitu kan. Itu kan berkilo-kilometer. Nah, itu kita mulai ada interferensi biofeed, apalagi dengan zaman digital ini ya. Semua orang ngelihat, jadi negatifnya masuk lewat digital. Bisa dengan digital ya, padahal orang itu jauh. Nah, kita kan udah pernah belajar ya transfer energi digital, sama miripnya. Kita melihat TV, lihat film apa-apa, menyenangkan hati kita atau bikin kita dongkol, itu udah energi, udah transfernya lewat digital.
Nah, sekarang kita mulai belajar energi kolektif. Apa maksudnya? Supaya nanti kita mulai belajar berinteraksi bahwa matriks itu rumit, tapi kita berusaha menyederhanakan. Ya, kita berusaha menyederhanakan yang rumit, bukan merumitkan yang sederhana ya. Jadi kalau kita energi tinggi ketemu energi rendah, maka hasilnya akan ada di tengah-tengahnya. Tengah-tengah, saling mengurangin yang energi rendahnya jadi naik. Seperti itu ya. Jadi kalau yang baru belajar energi tiba-tiba mau jadi apa namanya, mau jadi pengobatan, ini konselor hati-hati ya, dia tidak bisa mempertahankan energi tinggi, dia turun drop. Yang jadi pasiennya enak ya, energinya naik. Nah, seperti itu. Nah, jadi pastikan kalau kita sebagai terapis kita kuat bertahan di sana. Sumber energi kita tidak ada habis-habisnya. Jadi dia naik gitu ya. Seperti itu. Nah, itu terapis harus persyaratan di situ ya. Pintar mengelola emosinya dan sebagainya. Nah, syukur-syukur kalau sama-sama bagus ya. Kita berteman dengan yang bagus. Nah tadi bagaimana cara kita supaya ada di top performance zone? Berkumpullah dengan orang-orang yang di performance zone. Saling menguatkan cara berpikirnya, perilakunya, apa-apa. Nah, kita akan ketarik ke sana. Ya, atau kita saling menguatkan sama di sana, deket-deket lah, nempel-nempel lah. Itu cara paling gampang, gitu ya. Cara keduanya nanti kita akan belajar tadi mengedit, gitu ya. Jadi cara pertama dan nempel lah dengan orang ada di performance zone. Ya, sebaliknya kalau kita nggak kuat, ya, tadi ada di burnout zone ya, udah kita ketarik ke bawah. Kecuali kalau kita kuat ya, kita di sini kita udah bermain energi ya. Tadi saya jelaskan satu-satu bahwa kita sudah mulai saling berinterferensi frekuensi dan berinterferensi energi ya. Nah ini dia social engineering ya, energi kolektif. Ya, dalam satu rangkaian, ya dalam satu keluarga, dalam satu pekerjaan, ya masing-masing kan kekuatannya berbeda-beda ya, skillnya berbeda-beda. Dalam konteks ini energinya berbeda-beda ya. Nah, social engineering itu tentang manusia, ya bukan tentang mesin ya, karena manusia itu berbeda. Nah, titik lemahnya adalah di mana energinya paling lemah, di mana mata rantainya paling lemah, ya. Jadi di sini paling lemah angkanya 750. Maka kalau ditarik kiri sama kanan, putuslah mata rantai yang 750 kg tadi. Ya, paling kuat adalah 900. Gitu kan, setiap mata rantai itu kan mutunya beda-beda ya, bikin pabrikannya beda-beda. Jadi kalau ditarik maka yang putus adalah mata rantai yang terlemah. Itu disebut dengan social engineering. Nah, dalam tim kita, dalam keluarga kita ya, apa-apa siapa yang paling lemah. Itulah yang kita bantu. Kalau perlu ya, kalau jadi kanker ya dikeluarin. Itu kan ya, lihat angka 750 dikeluarkan. Nah, jadi yang terendah berapa? 800. Inilah kekuatan secara tim. Nah, ini jadi kalau kita mau bertahan ada di performance zone, nah kita ada di sana ya. Kalau kita di sini semua ketarik, makanya bagus ya kalau kita berada di para juara ya, atau anak kita ada di sekolah yang bagus para juara karena dia adanya di sana gitu ya, di performance zone ketemunya seperti itu, saling nempel ya. Nah, ini karena kita waktunya terbatas ya, nanti tolong dibaca ya, pikiran adalah elektrik, emosi adalah magnetis dan semua saling bervibrasi ya, semua saling mempengaruhi ya, secara energi, secara magnet ya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, ini juga, ini banyak bisa dilihat ya di Google apa-apa, banyak bertebaran tentang manfaat dari energi. Kita juga alam semesta juga saling mempengaruhi karena semuanya berfrekuensi ya, berdenyut. Ada medan magnetiknya ya. Ada gravitasinya juga. Kita semua berdasarkan gravitasi. Tumbuhan juga ke atas sama ke bawah berdasarkan gravitasi. Satu ke gravitasi pusat bumi, satu mengarah ke matahari. Semua tentang itu. Gitu ya. Termasuk dengan alam semesta ya. Jadi banyak penjabaran itu saling mempengaruhi, bahkan galaksi itu saling mempengaruhi ya. Gravitasinya luar biasa antar galaksi yang di atas puluhan juta atau ratusan juta cahaya, mereka saling tarik menarik, saling berfrekuensi. Kita nggak bahas sampai situ, cuman ini secara umum bahwa luar biasa alam semesta ini. Semua frekuensi bertebaran menghantam lewat tubuh kita ya, berpikiran kita.
Nah, begitu juga. Nah, ini ilmu tentang reaksi ya. Bagaimana situasi dari luar yang membuat kita frustasi, kita rubah, kita mengapresiasi apa yang terjadi di luar, atau kita acceptance, atau kita membuat reaksi yang bagus ya. Kita nggak bisa kontrol situasi, tapi kita bisa kontrol apa reaksi kita. Jadi kita yang menentukan nanti hasilnya. Boleh juga ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat ya bagaimana koheren sama incoherent. Nah, sekarang kita langsung aja praktek ya. Praktek yang ada ya di sini, ada yang sudah belajar edit submeneliti, ada yang belum ya. Nah, jadi ingat ya, edit submeneliti itu kita bisa menaikkan sama menurunkan ya. Jadi sesuai ke gambar ya. Jadi di sini apa namanya? Besar sama kecil ya. Bentar saya pin dulu. Oke ya. Nah, jadi di sini menguatkan sama melemahkan ya. Jadi sebenarnya melemahkan ini kenapa, kan tangan kita kan ke bawah ya. Jadi semakin mendekati ke arah telapak tangan itu makin lemah. Kalau ke arah ke arah siku itu menguatkan ya. Jadi kita bisa praktek ya. Jadi misalnya sekarang kalau kemarin kan kita untuk meningkatkan kebahagiaan ya. Untuk meningkatkan kebahagiaan itu kan kemarin kita masuk menarik mundur ke belakang, mencari hal-hal yang membuat kita bahagia ya. Itu mundur ke belakang. Habis itu kita hadirkan sekarang. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggunakan slide nih ya. Ini tangan kita ya. Nah, di sini misalnya di sini 0, di sini 10. Ya. Oke, dari 0 nih. Ya. Misalnya sekarang kebahagiaan kita adanya di titik berapa ya? Misalnya lagi low ya, ada di titik 3. Ya, jadi ini bergeser. Nanti kita geser nih. Nanti kita geser begini. Ya. Nah, naik dan turun. Oke. Nah, sekarang kita ada kebahagiaan di angka berapa misalnya? Skala 0 sampai 10. Kalau udah bagus nggak apa-apa, udah 7 bagus nggak apa-apa. Kita mulai dari 7 ya. Yang ada di 4 boleh ya. Kira-kira aja, ini 0 sampai 10, 5 tengah-tengah, kalau 4 ada di sini ya. Nah, nanti kita geser pelan-pelan ya. Oke. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai jempol. Kalau pakai telunjuk seterusnya ya. Nah, sekarang kita ada di angka 4 ya. Nah, sekarang sambil bergeser, kita rasakan rasa bahagia kita naik ya, pelan-pelan ya. Ini kayak tombol volume mixer tadi ya. Oke, kita mulai ya. Kita misalnya ada angka 4, yang lain mulai di angka lain-lain ya. Saya angka 4, saya naikkan kebahagiaan saya. Angka 5, lihat energi kebahagiaan saya mulai saya rasakan. 6, 7, 8, 9. Sampai 9 boleh, sampai 10 boleh ya. Misalnya saya sampai 9 ya. Oke, gitu ya. Dan sebaliknya ya. Sekarang ada rasa cemas, rasa khawatir ya. Deadline belum, target belum ya. Atau apa-apa. Nah, sekarang rasa khawatirnya ada di mana? Misalnya ada di angka 8. Ya. Kita mau turunkan misalnya sampai angka 2 atau angka 3 ya. Kita ada rasa kecemasannya. Oke. Kita pelan-pelan dari angka 8 saya turunkan ke angka 7. Kita rasakan kecemasan kita mulai turun ya. 6, 5, 4, 3, mau sampai 3 sampai 2 ya. Oke, misalnya sampai 3 ya. Boleh ya. Kemudian apapun ya. Ini lihat di kanan bawah visual, auditory, kinestetik dan sebagainya. Misalnya contoh ada apa namanya yang lain-lain ya, bisa bahagia apa itu bisa diedit satu-satu. Gitu ya. Itu disebut dengan sliding anchor. Nanti kita bisa bahas di tanya jawab ya. Bisa juga misalnya saya kalau ketemu orang itu saya jadi kesel gitu ya. Jadi kesel kalau ketemu orang itu. Kita bisa bayangin ketemu orang itu kalau kita berhadapan rasa keselnya kita berapa ya. Rasa kesal kan nggak ada di matrix di force and power kan, nggak ada. Nah, dia udah gabungan dari berapa frekuensi ya. Rasa kesal saya adanya di angka 9 ya atau 10, nyaris di ubun-ubun ya, angka 9 deh. Nah, kita bayangin kita ketemu dia, nanti reaksinya kita kurangin ya, rasa kesal dari 9 ke 8,
7. Terserah mau sampai 0 atau 1 juga boleh ya, kita yang tentukan ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mau sampai 0 juga nggak apa-apa gitu ya. Mau disisain 1 juga nggak apa-apa. Itu dengan berbagai alasan terserah kita. Nah, pastikan kondisi kita tenang ya. Tenang. Jadi kita kondisi apa namanya? Kita kondisikan saat itu kita tenang untuk nyaman untuk melakukan visualisasi ini. Gitu ya. Nah, itu tekniknya. Teknik lain yang sudah belajar grounding ya. Nah, yang lain belum belajar grounding, nggak apa-apa kita ulang ya. Nah, grounding itu adalah mirip seperti earthing, ya, di mana kita nempelin kaki ke bumi, maka energi negatifnya ke apa namanya ke salur ke bumi. Tapi grounding itu berbeda ya. Jadi grounding itu pertama kali kita niatkan, ya, tolong sama-sama kita niat. Ya, yang sudah punya nggak apa-apa ya, nah, nggak usah diniatkan lagi ya. Yang belum pernah belajar grounding, Bu Mercy, Mbak Rini ya. Oke, oke. Kita bayangkan di sekeliling kita kita ciptakan ada apa namanya? Ada bola ya, bola energi. Ya, ada suatu bola energi. Oke, sudah jadi kita ada di dalam bola energi itu. Nah, karena kita ada di dalam bola energi tersebut, maka kita tidak bisa tidak ada energi yang keluar dengan energi masuk. Nah, caranya apa? Kita niatkan ya. Yang saya izinkan adalah energi membuat saya sehat. Nah, yang saya bold ini artinya energi matriks. Karena sehat itu adalah campuran ya. Ya, ini membuat saya sehat. Entah bagaimana caranya membuat saya sehat. Ya, ini membuat saya sembuh terhadap suatu penyakit tersebut ya, kanker ya, darah tinggi, diabetes atau apa-apa ya. Nah, yang tidak saya buat ada di tabelnya force dengan power ya. Membuat saya bahagia, pandai bersyukur ya. Nah, ini matriks lagi. Membuat saya selalu beruntung. Entah bagaimana caranya alam semesta membuat saya selalu beruntung ya, berlimpah, performance optimal, mencapai tujuan gitu ya. Nah, kalau sudah tolong divisualisasikan di antara kedua kakinya, terserah mulai dari betis, mulai dari lutut juga boleh ya. Ada apa namanya grounding bar. Besi tembaga berwarna kuning ya. Besi dari tembaga keluar dari kaki kita, memanjang dari betis kita, memanjang sampai ke telapak kaki kita, terus memanjang lagi tembus ke bumi ya. Makin memanjang semeter, 2 meter, 3 meter, sampai akhirnya di pusat bumi. Nah, jadi kita sudah terhubung dengan apa namanya, dengan pusat bumi seperti di gambar itu ya. Nah, sekarang kalau dulu kan kita membuang force. Dulu kita membuang marah, sedih. Sekarang kita buang adalah matriks. Ya, matriks itu energi yang tidak ada di tabel tadi ya. Pokoknya kok apa-apa kok sial gitu ya. Nah, itu kita bisa kita buang. Itu ya. Terus kok saya cemas tentang ini, boleh ya, tentang apa-apa. Nah, ya, semua yang energi negatif atau energi lemah ya kita buang. Ya. Nah, karena kita buang maka terjadi kekosongan energi ya. Yang dari bola tadi terjadi kekosongan maka masuklah energi positif dan energi tinggi yang sesuai dengan kita niatkan tadi sebelumnya. Membuat saya sehat, sembuh, beruntung dan sebagainya. Ya, jadi kita lakukan ini sehari sering-seringnya kita grounding ya. Jadi kita begini, seakan-akan kita menekannya seperti menekan jarum suntik ya. Dari kepala kita sapu, energi itu kita turunkan sampai ke tanah, dan kita tetap begini tapi seakan-akan tangan kita terus mendorong sampai ke pusat bumi, dan ini satu arah ya, sampai pusat bumi ini udah dibuang, jadi tidak muncul lagi seperti itu ya. Nah, kalau sudah apa namanya, kita sudah belajar 1-2 ya, kalau kita sudah bagus maintain energinya ya, energi matriks, bolehlah kita tuh mulai ngirim-ngirim ya. Kita sudah maintain energi penyembuhan ya. Kita visualisasi kita energi penyembuhan, mulai kita ngirim ya. Di sini sudah belajar semua ya, sentuhan kuantum ya. Nah, ini adalah energi penyembuhan. Energi penyembuhan itu kan matriks ya. Kalau kita kirim bahagia itu power ya. Kalau kita kirim energi bersyukur ini. Kalau kita untuk depresi kan kita ngirim energi damai. Nah, itu power, bukan matriks. Tapi kalau kita jadi satu ya,
semuanya itu power, gitu ya. Jadi kita kita kirim energi penyembuhan, entah bagaimana caranya kita kirim ya. Nggak usah praktek lagi ya. Jadi kita seperti ini sama ya, kita boleh kelipatkan 10 kali lipat, 20 kali lipat, dan sebagainya. Sama antara jarak dekat dengan jarak jauh ya, dan sebagainya. Nah, ya kira-kira seperti itu ya, itu saya singkatkan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Prakteknya ini ya, kalau ada waktu, nggak ada pertanyaan, nanti kita ulang lagi. Gitu. Ari, Ya, Mbak Ani. tadi yang waktu sliding itu kalau yang angka kecil yang mendekati telapak tangan ya? Ya, enggak, kecil di sini. Oh, yang Ini. lebih kecil. Sorry, maaf. Kebalik ya. Maaf, kecil di sini ya. Ya. Nah, maaf tadi saya terbalik. Betul, terima kasih koreksinya. Terima kasih koreksinya. Jadi di sini 0, di sini 10. Ya, karena ke atas ya. Karena ke atas begini kan. Ya betul. Ya, betul. Makasih Mbak Ani koreksinya. Ya. Oke. Jadi kita visualisasi kalau yang misalnya yang angkanya rendah itu yang ke telapak tangan ya? Ya, angka rendah ke tangannya tinggi. Iya, betul. Ya. Nah, jadi kita boleh misalnya kita di kepala kita ada bayang-bayang sesuatu yang nggak enak gitu. Di hadapan mata kita, misalnya kita ngelihat kecelakaan ya, kita lihat suatu momen yang terbayang-bayang di kehidupan kita ya, atau suatu peristiwa ya. Nah, jadi bisa kita kurangkan tuh ya, dari angkanya berapa ya, di angkanya berapa terus kita turunkan ya. Nah, bisa turunkan itu boleh ya, boleh gambarnya mulai redup ya, mulai buram, mulai nggak jelas gitu ya, boleh sampai hitam sekali atau hilang sama sekali, atau boleh tetap ada tapi hati kita udah mulai nyaman gitu ya. Nah, boleh juga secara visual ya, saat itu misalnya suara tabrakan ya, jadi banyak orang trauma dengar suara mobil ngerem panjang ya, cit gitu kan, abis itu bruk ya. Nah, waktu itu seseorang anak kecil usia misalnya 4-7 tahun ngelihat itu, habis lihat berdarah-darah, mayat apa-apa, nah itu traumatik. Ya, jadi suara itu ada di pikiran dia gitu ya, ada suara mobil ngerem aja udah begitu ya, apalagi dia mobil sama bapaknya. Nah itu bisa, suara itu diedit ya, kita turunkan ya. Nah, dari 9 apa-apa sampai 0 ya. Jadi suara suara rem mobil tadi ya, rem mobil panjang. Nah, itu kita mengedit secara auditori gitu loh. Jadi semua bisa masuk ya, auditori, kinestetik, bahagia, apa-apa, semua satu persatu, detail gitu ya. Nah, karena kalau jadi boleh lengkap, boleh satu persatu gitu loh. Nah, jadi kita belajar mengedit, Mbak Ani. Terima kasih atas koreksinya. Kemudian gini Pak Ri, kalau misalnya kita kan biasa pernah kesel sama orang gitu, misalnya Ya. masih kesel. Ya. Itu juga ya. Makanya Ya. jadi kita bayangin dia. Ya. Itu. Kesel itu kan kinestetik ya. Ya. Angkanya mau dari berapa sampai berapa? Ya, kita banyak cara ya, Pak. Boleh pakai grounding tadi ya, sampai ke pusat bumi. Boleh juga pakai sliding anchor, boleh. Itu mungkin waktu grounding itu visualisasi aja kali ya, kalau kita di tempat umum atau di tempat maksudnya bukan tempat yang Ya boleh, kalau sanggup visualisasi boleh ya. Kita visualisasi nggak usah pakai gerakan. Kalau di rumah kan kita pakai gerakan ya. Rasa kesel dari kita, dari pikiran apa kita dorong apa sampai ke ini, terus kita buang ya, masuk ke dalam tanah 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, sampai ditinggalkan di pusat bumi, ditinggalkan ya. Tadi maaf yang baru ya, Bu Mercy dengan Mbak ini kita tinggalkan di pusat bumi, udah dia nggak naik lagi, apalagi mau kita buang ya, terus sampai bersih ya, sekalian seperti itu. Kalau kita menggunakan teknik grounding tadi ya, kalau kita pakai ini ya, sebaiknya, karena kita belajar banyak teknik ya, semuanya dipakai, yang kita bisa pakai semuanya dilatih gitu lah. Nah kalau lagi di tempat umum ya, kita visualisasi aja seakan-akan ada tangan kita sedang mendorong ya, boleh, atau ada energi mendorong semuanya turun, rasa kesal kita keluar dari tubuh kita, turun ke dalam bumi dan tertinggal di pusat bumi, boleh seperti itu. Terima kasih Pak Ari. Sama Mbak Ani. Ya silakan yang lain. Nah nanti ini
mirip kita akan masuk ke intermediate dengan advance, mirip seperti grounding, tapi kita berada pada level yang berbeda. Gitu ya. Jadi bisa yang sudah belajar intermediate sama ini, sekarang kita sama-sama lagi nanti lanjutannya kita akan pakai energi matrix. Jadi lebih kuat, lebih berlipat ganda ya. Termasuk itu. Nah, termasuk tadi untuk apa namanya? Sekarang tadi banyak ya. Untuk ningkatin performance boleh ya. Kita pakai sliding ya. Kita sliding, kita bayangkan yang tadinya kita lemot, slow, kita bayangkan energi kita mulai naik ya. Kita jadi orang yang gesit, boleh itu. Sering-sering aja diulang-ulang nih, gesek-gesek ya. Kita edit meneliti. Lama-lama kita jadi gesit beneran nih, energi kita naik seperti itu boleh ya. Boleh juga tadi kita nempel. Ingat ya tadi saya ada gambar ya. Gambar positif sama negatif, energi tinggi sama ini, hijau sama hijau. Nah, jadi kalau kita tadi ada di posisi merah, kita ketarik sama hijaunya dia. Nah, kalau dia ada di top perform, kita lihat dia top performance-nya bisa bertahan nggak bertahun-tahun. Berarti orang itu emang konsisten di sana. Tapi lihat kalau orang tinggi terus jatuh, gitu ya. Tinggi itu cuma sebentar. Mungkin dia menang tikungan terakhir, gitu ya. Habis itu dia tidak mengulang. Nah itu dia belum kuat ada di level situ. Kita nggak perlu nempel ke dia, gitu ya, karena negatifnya banyak. Jadi banyak ya. Jadi waktu saya banyak ke anak sekolah tuh banyak yang menang tikungan terakhir ya. Menangnya hanya karena UTBK, hanya NEM dulu NEM ya. Padahal hari-harinya dia biasa aja, cuman karena dia performasi di ini tikungan terakhir yang dilihat cuman hasil ujian itu aja 3 tahun nggak dilihat. Nah, seperti itu. Nah, konsistensi itu kita nggak tahu. Nah, untuk tahu seperti itu kita tahu orang itu performanya dia bisa bertahan nggak di energi tinggi seperti itu. Gitu ya. Nah, waktu kita belajar sentuhan kuantum kita kirim itu kan sebenarnya kita mempertahankan frekuensi tinggi kita kan, kita tahan nih supaya orang naik ya, orang naik bukan kita jadi turun setengah, bukan. Nah kalau kita energi lemah kita akan ikut dinetralisir, ketemu di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau kita energinya tinggi dia kita naikin, mirip terusan Panama ya. Terusan Panama itu kan ada perbedaan tinggi ya antara Laut Atlantik dengan satu lagi ya. Nah, jadi dia ditutup pintunya ya, kemudian dibuka salah satu, nanti dia akan naik. Ya, akan naik di tengah-tengah antara dua gerbang itu ya. Nah, kapal itu akan naik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, laut yang tinggi itu nggak akan berkurang tingginya. Gitu kan? Karena dia begitu luasnya. Namanya juga lautan, energi begitu tinggi. Nah, energi kita begitu tinggi itu seperti itu ya. Begitu kita kalau kirim energi ke orang, kita tetap tinggi dan orang itu naik dan energi kita tidak turun. Nah, yang benar seperti itu. Nah, jadi kalau kita coba-coba kita kirim energi kita turun, nah hati-hati kita belum siap. Begitu juga kalau mengadakan konseling ya. Konseling itu kita tidak boleh terpengaruh sama klien kita. Ya, kita bermain energi kan di sini ya. Ingat, emosi sama dengan energi dan energi sama dengan emosi. Ya, begitu kita ikut melo, ikut empati, kita turun itu, drop. Nah, makanya banyak pasien saya atau murid saya itu kalau nggak psikolog, psikiater, karena dia tidak tahu tentang energi, tentang emosi. Jadi posisi netral dia nggak bisa, dia ikut bereaksi atas suatu situasinya klien. Sekarang ada pertanyaan yang lain? Ya. Mau praktek juga lagi juga boleh ya. Jadi kalau mau praktek lagi nanti kita yang tadi ya, yang untuk grounding boleh ya. Nah, jadi kita boleh praktek grounding lagi ya. Nah, jadi yang oke, saya ulangin lagi. Niat itu dipakai sekali seumur hidup aja ya. Nah, niat ini dipakai seumur hidup aja. Jadi kalau sekarang saya sudah pasang bola shield itu ya, quantum shield itu. Jadi tubuh kita selamanya ada di dalam shield itu. Tapi mau kita hapus kapan juga bisa. Ya. Kita shield. Nah, kalau begitu kita niatkan kita ada shield sekarang, maka seumur hidup kita di dalam gelembung energi itu ya. Gelombang energi itu.
Nah, kita niatkan energi membuat saya sehat, membuat sembuh terhadap suatu penyakit apa ya, misalnya suatu diabetes atau apa, atau kanker, saya bahagia dan sebagainya. Nah, selama kita tidak ada perubahan niat, kapanpun kita mau butuh grounding, kita langsung begini. Nah, lakukan satu sesi 3-5 menit udah, gitu ya. Nah, tapi misalnya saya merubah ya, di sini saya mau energi yang membuat saya apa tadi ya, performa udah ya, membuat saya gigih atau tangguh boleh ya, boleh. Energinya membuat saya tangguh. Kata negatifnya pantang menyerah ya, kata positifnya tangguh, bulldozer boleh ya. Jadi saya ulang lagi, berarti kata tangguh itu saya letakkan setelah kata rezeki, sebelum kata performa optimal boleh ya. Jadi kita ulangin lagi, pas kita visualisasi lagi, saya izinkan energi-energi membuat saya sehat, sembuh terhadap penyakit, bahagia apa-apa, beruntung, berlimpah, performa optimal, dan membuat saya tangguh, gigih. Gitu ya. Baru energi yang memudahkan saya mencapai titik lanjutkan, ini positif diizinkan oleh Tuhan. Nah, kalau mau kita kurangin, boleh kapan-kapan ya. Misalnya nomor 2 kita sudah sembuh dari penyakit itu ya, kita hapus, kita mulai dari ulang lagi ya, saya sehat, saya bahagia, atau ada penyakit lain yang nomor 2 itu sembuh apa-apa. Nah, jadi jadi kita nggak usah setiap mau melakukan grounding itu niat lagi, nggak usah, langsung aja kita buang seperti itu ya. Nah, nanti di rumah kan ada timbangan ya. Kita timbang sebelum kita melakukan grounding dan setelahnya. Nanti timbangan kita akan naik yang kita tekan. Nah, tapi kalau negatif kita sangat besar, sangat besar, ya bisa jadi setelah kita grounding justru turun. Kita grounding yang kedua turun, mungkin biasanya ketiga keempat baru naik. Ya, artinya negatif kita sangatlah besar seperti itu. Nah, ini yang belum pernah belajar grounding ya. Nanti kita akan guna di intermediate sama advance, tapi ada perbedaannya dengan intermediate dengan energi kuantum yang standar. Oke ya. Ada pertanyaan yang belum pernah grounding, yang baru pertama kali belajar tentang edit submodality. Gitu ya. Edit submodality itu adalah yang gini aja ya. Kan beda ya mutu HP dengan mutu bioskop ya. Nah, kalau sesuatu yang bagus, kita bikin mutu gambar, mutu suara HP, kita naikkan jadi mutu suara, mutu gambar, mutu rasa jadi bioskop. Ya, gambarnya kita baguskan, kita jernihkan, ya, pemandangannya kita baguskan, warnanya kita baguskan. Nah, itu disebut dengan edit submodality. Ya, suaranya kita baguskan, dibikin stereo, dibikin lembut, kita tambah musik sehingga kita jadi sesuai keinginan kita ya, jadi damai, jadi apa-apa gitu ya. Nah, terus atau ditambah musik membuat kita semangat ya. Sering kan kita nonton film-film di YouTube yang motivasional ya dan sebagainya, membangkitkan motivasi. Nah, sebaliknya, kalau kita mau mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang negatif, bikin dari gambar, suara, rasa, mutu bioskop jadi kecil mutu HP. Kalau bisa mutu HP jadul, Nokia lama, Ericsson lama ya, seperti itu ya. Jadi kalau lihat tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah, itu diedit ya. Monokrom bahkan ya, cuman warnanya hijau putih atau kuning putih atau putih seperti itu. Gambarnya besar kita kecilkan, gambar berwarna kita bikin hitam putih, kita buramkan ya. Yang tadi pikselnya kalau bioskop udah jutaan piksel ya. Nah, kalau kamera mungkin 8 megapiksel, 2 megapiksel, 16 megapiksel kita turunkan sehingga cuman resolusinya Nokia jadul ya. Cuman ya 48 di bawah 480 piksel ya. 320 mungkin 100 gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Jadi ini gabungan dari banyak teknik ya. Cuman saya saya ulang
kemudian dengan energi yang berbeda, wacana yang berbeda. Saya ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, jika berkenan, tolong dibuka kameranya, kita akan melakukan sesi foto ya. Nanti kita lanjut di diskusi ya. Oke, saya mengambil 3 sesi foto ya. Oke, yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua ya. Insya Allah bermanfaat ya. Nanti kita banyak, mudah-mudahan praktek dan kita nanti diskusi lagi di WA. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Ari. Mari. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, mari. Ya, saya close ya.